Sama host aja di mute-nya Teh. Sama host bisa di mute. Teh Yunros tuh. Mohon mangga Umi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillah teman-teman semua, dengan penuh syukur kita kembali memenuhi undangan Allah di kajian kita ini, karena hakikatnya setiap majelis ilmu itu bukan hanya manusia yang mengundang, tapi Allah menginginkan kita hadir di majelis itu. Mudah-mudahan kita hadir dengan sebaik-baik niat, sehingga kita pun bisa mendapatkan sebaik-baik pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, lahir batin, kita merasa tenang. Dengan bukan hanya itu, tapi mudah-mudahan Allah selalu memenuhi hati kita dengan taufiknya, hidayahnya, sehingga kita selalu tertuntun di jalan Allah dalam kenikmatan kita berislam dan beriman kita. Alhamdulillah teman-teman semua, yuk kita sama-sama kembali buka di materi kita ini dengan bacaan basmalah dan istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Sebelum Umi melanjutkan materi kita, hari ini majelis taklim kita Taman Cibenying berduka ya, karena salah satu jamaah yang terbaiknya, jamaah yang sangat rajin sekali ya, telah berpulang menghadap Allah di tanggal 23 kemarin ya. Subhanallah, Umi bersaksi Teh Fitri almarhum adalah orang yang baik ya. Wanita yang baik, yang Umi kemarin melihat fotonya, wajahnya teringat, oh iya ini ya, wajah yang terlihat ketenangan dari wajahnya, kesederhanaan sangat nampak sekali. Dan satu yang paling berkesan Umi dengan almarhum adalah satu bagian almarhum sangat menjaga salah satu adab di majelis ilmu adalah mencatat ya, karena salah satu mencatat itu adalah adab di majelis ilmu ya. Subhanallah, almarhum kalau tidak salah terakhir pertemuan ya masih hadir tanggal 13 kemarin ya, 13 September almarhum masih hadir bersama kita, walaupun saat itu katanya tidak on cam karena almarhum baru selesai di kemo ya. Allahu Akbar walillahilham. Tadi pagi Umi mendapatkan untaian kalimat-kalimat suaminya, dan insya Allah, Allahu Akbar, insya Allah almarhum wafat husnul khatimah dengan kalimat terakhir beliau yang sebagaimana kita selalu berdoa di majelis ilmu ini, kita ingin diberikan nikmat akhir kalam kita di dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan itu adalah sebuah bukti kemenangan, bukti Allah ridho ya, dan diridhoi itu adalah kalimat itu. Teman-teman semua ya, kita sebagai teman-teman seperjuangan beliau dalam mencari ilmu di sini rasanya iri sekali ya, terutama Umi mungkin di mata kalian adalah seperti guru, tapi Umi belum tentu bisa terbaik seperti Teh Fitri. Ada satu yang membuat tertunduk jiwa ini ya, ada iri, ada cemburu saat seseorang bisa pulang dalam keadaan terbaik dengan kalimat terbaik. Itu harus menjadi motivasi kita. Dan perjuangan kita masih panjang teman-teman semua, kita masih diberi umur, kita masih diberi kesempatan untuk berjuang, mempersembahkan amal terbaik untuk bekal terbaik agar kita bisa mendapatkan rizki ya, pulang terbaik, husnul khotimah, yang akan menghantarkan kita kepada pertemuan terindah menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Rasanya Masya Allah ya, Teh Fitri orang soleh ya, sehingga pada saat dikabarkan beliau wafat ada kehilangan ya, seakan-akan ada relung hati ini yang kosong ya. Dan kita hari ini kehilangan satu sosok yang mungkin dengan hadirnya Allah berkahkan ya, Allah tumpahkan keberkahan di majelis kita.
Yuk, sebagai bukti teman kita adalah teman yang mencintai karena Allah, ya. Dan Umi berpikir mungkin kalau Teh Fitri bisa hadir kembali di sini, bisa mengabarkan, mungkin Teh Fitri akan mengatakan, hai teman-teman Taman Cibenying, hai Umi, teruskan perjuangan ilmu. Ya. Karena mungkin Fitri udah merasakan balasan besar dari setiap hadir di majelis ilmu ini. Ya. Fitri sudah mendapatkan pahala-pahala indah dari semua yang sering kita bicarakan. Ya. Subhanallah teman-teman semua. Ya. Mudah-mudahan kita bisa terus meluruskan niat ya, bahwa hidup ini hanya untuk Allah saja ya. Hidup ini hanya untuk taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti Teh Fitri almarhum ya, yang bisa dengan kalimat terakhirnya bahkan takbir ya, bertakbir 3 kali itu adalah sebuah bentuk semangat dan sebuah kebesaran yang luar biasa, dan kita mudah-mudahan pun mendapatkannya. Yuk, sebagai bukti kita mencintainya karena Allah, kita tundukkan sejenak kepala kita kirimkan ya doa terbaik untuk menjadi pahala terbaik baginya, karena itu rizki bagi dia, karena dia selalu hadir di majelis ilmu ini, maka dia pun berhak didoakan oleh seluruh yang hadir di sini. Itu menjadi bagian keutamaan kita berukhuwah karena Allah ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ya Rahman ya Rahim irhamna Rabbi. Inilah kami, saudara-saudara almarhum Teh Fitri, kami bermohon kepadamu, sampaikan doa terbaik kami untuknya ya Allah. Kami bersaksi dia orang baik ya Allah, dia sahabat yang baik ya Allah, dan dia hambamu yang soleha ya Allah. Kami bersaksi dia adalah orang-orang yang menjadi teladan untuk kami ya Rob. Maka kami bermohon sampaikan doa kami untuknya ya Allah. Jadikan doa-doa kami penambah kemuliaan dan kebahagiaan beliau di alam barzah ya Allah. Allahumma khususan ya Allah Teh Fitri, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampuni dosanya ya Rabb. Hapus kesalahannya ya Allah. Terima semua amal baiknya ya Allah. Dan tetapkan wafat yang telah Engkau berikan kepadanya adalah wafat yang husnul khotimah ya Allah. Dan sekarang tempatkan dia di tempat terbaik di sisimu ya Rabb. Engkau yang selalu dirindukannya ya Allah. Engkau yang selalu menjadi sandarannya ya Allah. Engkau yang selalu menjadi tempat ibadah terbaiknya ya Allah. Maka kami mohon bahagiakan dia ya Rabb, dengan segala apa yang telah dia upayakan selama di muka bumi ini ya Allah. Kami adalah teman seperjuangannya menggapai ridho-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Rabb, berikan juga kepada kami wafat terindah sebagaimana Engkau telah berikan kepada almarhum ya Rabb. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pantas mendapatkan husnul khotimah itu ya Allah. Sebanyak apapun dosa kami hari ini, Rabb. Sebanyak apapun dosa kami hari ini ya Rabb, jangan terhalang kami dari anugerah mendapat rizki wafat husnul khotimah ya Allah. Dan jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang selalu berkumpul di majelis-majelis ilmu ini adalah hamba-hamba-Mu yang Kau dapatkan pertemuan terindah menatap wajah-Mu Rabbi, menatap wajah-Mu kelak di surga-Mu ya Rabb, menatap wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, pulangkan kami ke surga sebagai tempat istirahat terbaik kami setelah hiruk pikuk lelahnya resahnya dunia. Mampukan kami melampaui sisa umur hidup kami ini Rabbi dengan sebaik-baik ibadah terbaik untuk-Mu ya Allah, hanya karena ingin ridho-Mu. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah teman-teman semua, inilah bahagianya punya saudara yang soleh, menginspirasi, dan ini menjadi bahan perjuangan kita. Kita belum selesai, masih banyak yang kita lakukan, dan bismillah yuk, mudah-mudahan majelis kita siang ini pun adalah menjadi bagian kita berbekal menuju pulang terbaik insya Allah. Jangan pernah lupa niatkan semua niat kita ibadah terbaik kepada Allah, maka akan Allah sampaikan kepadanya dan kita akan mendapatkan pahala terbaik darinya insya Allah. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan amanah materi kita. Kemarin kita sudah sampai kepada poin kedua ya. Kita sekarang masih berada di bahasan tema ya, agar biduk cinta tidak karam di bagian ketiga ya. Di mana yang pertama kita sudah membahas sebab-sebabnya, dan di pertemuan kedua kita sebagian ya sudah membahas bagaimana ya cara-caranya
agar kita bisa menjadikan dengan langkah-langkah kita selamat hidup pernikahan kita ya. Yang kemarin yang pertama adalah alhamdulillah diberikan nikmat menangis, ini sesuatu yang harus kita minta ya. Nah, karena ada seorang sahabat yang apabila dia berdoa dan ibadah tidak menangis, itu dia menangis ya. Ada pagerangan dengan hatiku katanya, sampai Allah membiarkan aku menyebut namanya, aku meminta kepadanya, tapi tidak, air mataku tidak diizinkan keluar sebagai penghambaan dan kerendahan diri. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua kita adalah hamba-hamba Allah yang dilembutkan. Allah mudah berikan kenikmatan kita untuk bisa mendekatkan kepadanya dalam segala keadaan. Baik, agar biduk cinta kita tidak haram, kemarin yang poin yang pertama kita sudah ngebahas adalah kekuatan ilmu ya. Kekuatan ilmu merupakan sebuah ya hal yang wajib kita persiapkan agar pernikahan kita selamat ya. Karena dengan kekuatan ilmulah ya kita akan mendapatkan sebuah panduan bagaimana pernikahan kita dijalankan dengan baik dan benar. Semua ibadah di dalam Islam itu ada SOP-nya. Dan semua sudah termaktub dengan ilmu yang sempurna. Kemarin sudah dibahas, dengan kekuatan ilmu kita akan tahu syarat sahnya sebuah pernikahan, sebuah hukum-hukum di dalam pernikahan ya. Kita akan tahu dengan ilmu itu fungsi dan peran kita, hak dan kewajiban kita serta posisi kita, dan dengan ilmu itulah kita ingin tahu apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak sukai di dalam pernikahan kita. Maka dengan ilmu dipastikan kita akan terpandu, dengan ilmu kita akan terbimbing, dan dengan ilmu kita akan terjamin bahwa apa yang kita lakukan adalah benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbebas pernikahan kita dijalankan dengan maaf ya, dijalankan dengan spekulasi, dengan coba-coba, karena kita sekarang sudah tahu ilmunya. Yang kedua adalah kekuatan doa ya. Doa adalah sesuatu yang sangat besar nilainya untuk kita. Ya, bahwa dengan doa kita diberikan senjata oleh Allah untuk bisa menghadapi apapun ya. Dengan doa lah kita akan mendapatkan kekuatan-kekuatan hal yang tidak mungkin secara akal, tapi Allah menjawabnya dengan pengabulan dari setiap doa kita. Doa adalah senjata bagi kita selama kita memiliki iman ya. Doa adalah senjata bagi kita selama kita memiliki iman. Maka pastikan bahwa doa ini adalah banyak kita ya gunakan di dalam pernikahan kita teman-teman semua ya. Dan yang ketiga, ini Umi yang akan sampaikan siang ini adalah kekuatan yang harus ada di dalam pernikahan kita agar tidak karam adalah kekuatan komunikasi ya. Kekuatan komunikasi. Komunikasi ini ada dua yang harus ada di dalam pernikahan kita. Pertama adalah komunikasi kita dengan Allah ya. Kita vertikal dengan Allah ya. Bagaimana kita dan suami kita adalah orang-orang yang terpaut, terkoneksi terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala akses dengan Allah kita buka ya. Dan komunikasi vertikal dengan Allah ini tidak dilalui kecuali dengan ibadah ya. Dan ibadah ini tidak jalankan kecuali dengan iman. Maka kekuatan yang harus ada di dalam komunikasi dengan Allah adalah kekuatan iman dan amal soleh ini ya. Teman-teman semua, saat kita dekat dengan Allah ya, dengan kekuatan komunikasi ini kita akan menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah ya. Kita akan tumpahkan semuanya kepada Allah. Kita akan adukan semuanya kepada Allah, dan segala hal dalam pernikahan kita hanya satu, membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kuat komunikasinya dengan Allah, maka semua akan menjadi jaminan bahwa Allah akan menjadikan segala apa yang terjadi dalam pernikahan kita, subhanallah, terhubung dengan segala kebaikan dan keberkahan Allah. Teman-teman semua, kita belajar kalau kita sedang Zoom gini ya, lalu kita terputus koneksi dengan internet, subhanallah, kita tidak tersambung dengan internet, maka tidak ada sinyal dan tidak ada komunikasi jalankan ini ya. Maka teman-teman semua, pertama komunikasi dengan Allah ini harus menjadi yang pertama dan utama di dalam diri kita ya. Karena kita tidak pernah bisa melakukan pernikahan kita tanpa pertolongan Allah ya. Dengan kekuatan komunikasi dengan Allah berarti kita sedang menjaga pernikahan kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Umi aplikasi kekuatan komunikasi dengan Allah ini menjadi bagian kekuatan yang menyelamatkan pernikahan kita?
Karena saat kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah, kita akan menjadikan segala hubungan kita dengan Allah akan menjadi kekuatan-kekuatan kita. Demi Allah, teman-teman semua. Pernikahan kita akan diselamatkan dengan kekuatan sholat-sholat kita, kekuatan tilawah Quran kita. Demi Allah, pernikahan kita akan dijaga oleh Allah dengan kekuatan sedekah-sedekah kita. Semua amal soleh yang kita lakukan di rumah kita, hakikatnya adalah sesuatu yang kita jaminkan untuk bisa mengundang pertolongan Allah kepada kita. Saat kita dekat dengan Allah, maka Allah tidak akan pernah membiarkan pernikahan ini dijalankan dengan emosi kita. Tidak akan dibiarkan menjalankan pernikahan itu dengan hanya logika kita. Tapi pada saat kita komunikasi kuat dengan Allah, maka Allah yang akan menuntun langkah-langkah kita. Allah akan memandu, Allah akan memimpin. Dan teman-teman semua, kekuatan komunikasi kita dengan Allah melalui semua amal soleh kita, itulah kekuatan yang akan bekerja, menjaga dan menyelamatkan pernikahan kita. Kekuatan komunikasi kita dengan Allah ditandai dengan kekuatan takwa kita kepada Allah. Dan pada saat kita sudah bertakwa dengan Allah, maka pernikahan kita akan dijamin sebagai pernikahan yang akan ditolong karena hamba-hamba bertakwa ada di dalamnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah maaf Umi lupa ya. Wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bila kalian bertakwa, Allah akan selalu memberikan jalan keluar dari segala urusan-urusan kalian. Bila kalian bertakwa, Allah akan memberikan rizki yang terbaik untuk kalian. Dan bila kalian bertakwa, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dari setiap kesulitan kalian. Maka teman-teman semua, demi Allah, kekuatan takwa inilah yang akan bisa menjamin bahwa pernikahan kita akan sampai kepada tujuan-tujuannya. Dengan takwa inilah kita sedang menyelamatkan pernikahan kita karena Allah menjaganya. Jadi ketiga adalah kekuatan komunikasi, dan yang paling utama adalah kekuatan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu rumusnya, jangan biarkan di antara kita dan suami kita ada yang jauh dengan Allah. Jangan biarkan di antara suami kita dan kita ada yang tidak dekat dengan Allah. Jangan biarkan ada di antara kita dan suami kita menjadi hamba-hamba yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, teman-teman? Saat kita jauh dari Allah, saat kita menyampingkan Allah, saat Allah tidak lagi menjadi prioritas kita, maka tunggulah semuanya akan terasa sempit dan sulit oleh kita. Semuanya akan terasa berat karena Allah meninggalkan kita. Allah jauh dari diri kita semua, teman-teman semua. Maka Umi sepakat dengan pendapat seorang syekh ulama ya, Abdullah bin Bas ya. Kata Abdullah bin Bas, seorang laki-laki ya yang tidak benar salatnya itu tidak boleh dinikahkan gitu ya dengan wanita-wanita yang beriman ya. Bahkan katanya para wali wanita, berhati-hatilah dengan urusan wanita. Para wali wanita adalah siapa? Suami-suami kita, teman-teman semua. Jangan sekali-kali para wali wanita menikahkan putrinya dengan yang tidak sholat dan yang rusak sholatnya. Kenapa? Karena sholat menjadi bagian cermin kekuatan komunikasi seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu adalah tanda komunikasi intensifnya. Yang paling intensif di antara manusia dengan Tuhannya adalah sholat. Maka kalau sholat sudah tidak terjaga, maka pernikahan pun sudah tidak terjaga dan tidak terjamin dari apa yang Allah janjikan kepada sebuah pernikahan. Teman-teman semua, komunikasi dengan Allah merupakan kekuatan yang tidak boleh tidak ada, harus ada ya. Maka Umi selalu menyampaikan kepada teman-teman yang hari ini berat menghadapi masalah pernikahan, menghadapi masalah dengan suami, Umi selalu katakan, buka komunikasi tanpa batas dengan Allah ya. Biarkanlah nanti sholat kita dan ibadah kita yang bekerja menyelesaikan segala keadaan-keadaannya, karena Allah turun tangan langsung di dalam pernikahan kita. Dalam komunikasi juga ada komunikasi horizontal ya, vertikal kepada Allah, horizontal itu adalah komunikasi kita bersama pasangan kita ya. Kekuatan komunikasi ini adalah ya
yang akan menjadikan pasangan kita dan kita terarah kebersamaannya, teman-teman semua. Ya, kita akan menjadi pasangan yang terarah kebersamaannya, teman-teman semua. Baik, ya. Dengan kekuatan komunikasi, ya, subhanallah, ya, dengan kekuatan komunikasi kita akan bisa merasakan kebutuhan-kebutuhan komunikasi di dalam pernikahan kita terpenuhi, teman-teman semua, ya. Umi, kita kan dulu pernah ngaji, ya, bagian dari kebutuhan dalam pernikahan itu adalah kebutuhan komunikasi, ya. Pada saat kebutuhan komunikasi, apa kebutuhan komunikasi itu? Pertama adalah kebutuhan berbicara. Ya, kita butuh bicara. Bicara tuh untuk apa, teman-teman? Kita ulang lagi sedikit, ya. Bicara tuh untuk apa? Bicara pertama untuk menyampaikan perasaan kita, untuk menyampaikan gagasan, pendapat, pikiran kita, dan untuk menyampaikan harapan-harapan kita, ya. Maka pada saat kita dan suami kita baik komunikasinya, maka semua akan tersampaikan, ya. Sehingga hidup kita terkoneksi, ada chemistry di antara kita bersama belahan jiwa itu terkait karena komunikasi, ya. Kita akan menyamakan frekuensi-frekuensi kita dengan pasangan itu dengan komunikasi. Saat kita saling bicara, terbuka tentang perasaan kita, harapan kita, pendapat kita, semua akan tersambung, teman-teman semua, ya. Dan yang kita bicarakan pasti perasaan kita pasti tentang pernikahan kita. Yang akhirnya, ya, apabila komunikasi kebutuhan bicara ini terpenuhi, maka yang kedua kebutuhan komunikasi yang kedua apa? Kebutuhan direspon dengan tepat, direspon dengan baik gitu. Kita didengarkan, ya. Kemudian apa yang kita sampaikan terpahami dan maaf ya, akhirnya apa? Pasangan kita dan kita saling berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki masing-masing. Saat komunikasi ini berjalan baik, teman-teman semua, ya, ini pun mohon maaf, kami katakan, kita nggak akan pernah bisa berkomunikasi baik dengan pasangan kalau kita tidak baik komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan Umi menemukan satu luar biasa, pengalaman-pengalaman luar biasa. Ternyata saat seseorang biasa mesra dengan Allah, maka Allah akan jadikan dia mudah mesra dengan belahan jiwanya. Ya. Saat dia merasa sangat dekat dengan Allah, maka Allah akan ikatkan belahan jiwanya menjadi belahan jiwa terdekat, teman-teman semua. Maka rumusnya, komunikasi kita dengan suami, baik buruknya tergantung dengan syarat komunikasi kita dan suami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan pernah bisa menghindari salah paham. Kita tidak akan pernah bisa menghindari keributan. Dan kita tidak akan pernah bisa menurunkan egois kita dalam berkomunikasi, kecuali kalau Allah sudah menolong kita. Subhanallah, teman-teman. Jadi kuncinya adalah komunikasi kita dengan suami sangat tergantung dengan nilai kualitas komunikasi kita dan suami kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kebutuhan bicara kita terpenuhi, saat kebutuhan respon kita terpenuhi, maka kita dan suami kita akan menemukan suasana yang nyaman dan aman. Ya. Nyaman dan aman untuk bicara apapun, nyaman dan aman untuk membahas apapun, dan nyaman dan aman untuk bisa mengekspresikan perasaan kita apapun. Maka dari kekuatan komunikasi inilah kita akan saling bicara tentang segala situasi yang terjadi. Maka tidak akan ada terjadi penumpukan masalah, tidak akan ada pendam perasaan, tidak akan ada, mohon maaf, sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang ditutup-tutupi kalau komunikasi ini berjalan dengan baik, teman-teman semua, ya. Akibatnya dengan kekuatan komunikasi ini, ya, subhanallah, ya, kita akan selalu bisa membahas setiap masalah yang ada dan insya Allah bisa menyelesaikan dengan solusi yang terbaik. Ya. Dan dengan kekuatan komunikasi ini kita akan menjadi pasangan yang sinergi, yang kompak karena semua terkomunikasikan. Allahu Akbar walillahilham. Dan Umi kemarin sering menyampaikan 70% masalah perceraian itu disebabkan oleh komunikasi, ya. 70% ya perceraian masalah terjadi itu karena masalah komunikasi, dan masalah komunikasi bisa menjadi cikal bakal asal muasal semua masalah yang terjadi di dalam pernikahan kita. Maka teman-teman semua,
Saat kita memperhatikan bab komunikasi ini, kita sedang memperhatikan perkara yang besar di dalam pernikahan kita. Maka jangan remehkan nilai kebersamaan kita. Jangan remehkan nilai pembicaraan kita dengan pasangan. Jangan anggap kecil suasana yang sering kaku dan beku, suasana yang sering salah paham, suasana yang sering ribut oleh hal yang sepele. Itu sesuatu peringatan buat kita untuk segera memperbaiki komunikasi. Karena komunikasi kurang baik memicu perselingkuhan. Komunikasi yang kurang baik bisa menjadi pemicu kekerasan, dan komunikasi yang tidak baik bisa menjadikan segala keadaan berjalan masing-masing sehingga tidak ada ikatan tanggung jawab. Jadi kekuatan komunikasi ini adalah sesuatu yang mesti diperhatikan. Teman-teman semua, ya, pada saat kita sudah berkomunikasi dengan baik dengan pasangan, maka satu, ya, kita semua akan terjadi transparan. Semua masalah dibahas walaupun mungkin belum selesai, tapi membahasnya pun adalah sebuah pembelajaran dan sebuah kenikmatan, teman-teman semua, ya. Yang kedua, ya, dengan komunikasi yang baik kita akan bisa saling berbuat sesuai dengan sesuai dengan harapan masing-masing dia kita dengan pasangan, ya. Dan dengan komunikasi yang baik kita akan terbangun chemistry sehingga kita akan menjadi orang yang bisa bersinergi dengan pasangan, yaitu apa? Bersinergi, membangun pernikahan, menyelamatkan dari segala yang bisa membuatnya haram, teman-teman semua, ya. Biasanya yang namanya orang berpisah atau orang berjauhan karena komunikasi buntu, ya, maka jangan biarkan komunikasi kita dengan pasangan ala kadarnya, komunikasi kita dengan pasangan seadanya, ya, dan komunikasi kita dengan pasangan buntu jangan biarkan, karena itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi di dalam pernikahan. Untuk itu, ya, maka kami selalu menyampaikan komunikasi memerlukan waktu yang cukup, ya. Komunikasi memerlukan emosi yang baik, dan komunikasi pun memerlukan, ya, satu kesadaran bahwa komunikasi ini harus kita jalankan. Baik teman-teman semua, ya. Yang selanjutnya, hal-hal yang akan bisa kita lakukan untuk bisa mencegah agar pernikahan kita tidak karam, ya, menjaga agar biduk cinta ini tidak karam. Yang selanjutnya adalah kekuatan cinta, ya. Kekuatan cinta, ya. Maaf teman-teman semua, kekuatan cinta inilah yang akan bicara banyak dengan bagaimana kita menjalankan pernikahan. Dan satu dikatakan, kekuatan cinta bisa lahir dari kekuatan komunikasi. Dan kekuatan cinta juga adalah anugerah dari komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua, ya. Di surat Maryam ayat 2 terakhir disebutkan, ya, dan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan kepadanya adalah kasih sayang di dalam dadanya, ya. Subhanallah teman-teman semua. Kekuatan cinta inilah, mohon maaf, yang kita tunjukkan dalam keseharian kita di dalam pernikahan adalah berupa apa? Karena cinta kita siap mengorbankan apapun untuk pernikahan kita, teman-teman semua, ya. Kekuatan cinta terwujud dari apa? Pengorbanan kita dan suami kita yang tidak pernah habis. Semua berkorban untuk pernikahannya. Maka, ya, pada saat kekuatan cinta melemah, maka pengorbanan pun akan diperhitungkan. Pengorbanan akan dihitung-hitung. Karena apa? Cinta sudah lemah. Hati-hati teman-teman, ya. Dan kekuatan cinta ini terbangun, sekali lagi Umi katakan, ya. Kekuatan cinta ini terbangun hasil dari kekuatan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan cinta ini juga harus menjadi bagian doa-doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah banyak musibah di dalam pernikahan, justru kita memperbanyak doa agar kita diberikan kekuatan, teman-teman semua, ya. Kekuatan cinta diaplikasikan seberapa besar pengorbanan ini selalu kita berikan. Yang kedua, kekuatan cinta pun bisa ditunjukkan dengan seberapa besar kita menjaga keharmonisan. Kekuatan cinta itu menjaga keharmonisan, teman-teman. Maka kalau seseorang sudah lemah cintanya, maka yang terjadi adalah semuanya seadanya, nggak ada bahasa kemesraan, nggak ada bahasa tubuh saling maaf, memiliki, mencintai, nggak ada keharmonisan. Karena kekuatan cintanya lemah, teman-teman semua.
Maka Umi selalu katakan, kalau kita tidak memperhatikan kekuatan cinta kita, maaf, seperti kendaraan sudah kehilangan bahan bakar. Ya. Kendaraan kalau kehilangan bahan bakar tidak bisa maju, tidak bisa maju. Ya, selalu diam di tempat, tidak ada kemajuan, tidak ada sebuah sebuah hal-hal yang menjadi sebuah apa ya indikasi kebaikan dalam pernikahan. Karena apa? Sudah nggak ada cinta. Maka kami selalu katakan, luangkan waktu untuk kita bisa memupuk cinta dengan pasangan kita. Ya, kita lakukan apa-apa yang pasangan kita cintai, dan kita pun meminta kepada pasangan dengan bahasa baik agar dia pun berbuat apa yang kita cintai. Dan terutama teman-teman, kekuatan cinta ini adalah hasil dari kekuatan cinta Allah kepada kita. Maka mintalah terus kepada Allah agar suami kita terus mencintai kita karena Allah. Agar kita pun bisa selalu mencintai suami kita karena cinta Allah saja, ya. Dan agar Allah menjaga cinta kita berdua, dan agar Allah menyelamatkan cinta kita berdua, dan Allah selalu meridhoi cinta kita berdua dengan pasangan kita sehingga kekuatan cinta terjaga di dalam pernikahan kita, ya. Pertama, kekuatan cinta terbukti dengan begitu banyaknya pengorbanan. Yang kedua, kekuatan cinta diaplikasikan dengan keharmonisan yang ditunjukkan. Ya. Keharmonisan. Kalau cinta sudah bicara, harmonis itu akan ada di setiap detik kebersamaan kita. Walaupun mungkin di saat kita sedang tidak mudah, ada masalah, ada ujian, tapi kalau cinta selalu hadir, tidak akan menghilangkan keharmonisan, teman-teman semua. Jadi punten, teman-teman. Jangan pernah berpikir kalau cinta itu akan selalu hadir dalam suasana baik-baik, dalam suasana yang ideal, suasana yang kita ini kan tidak. Kekuatan cinta terkadang harus hadir di suasana yang tidak kita sukai, tapi cinta akan selalu bicara. Maka Umi selalu mengatakan, pernikahan kita berapa tahun hari ini umurnya, ya. Di dalam sepanjang pernikahan kita, mohon maaf, seberapa banyak kenangan indah itu kita dapatkan. Dan kenangan indah bisa jadi bukan hanya hasil dari peristiwa yang indah, tapi bisa jadi kenangan indah itu lahir dari suasana yang kurang indah saat itu, tapi dengan cinta kita mampu membuatnya indah. Betul nggak teman-teman? Betul nggak? Ini wajah-wajah pengalaman nih. Ya, kita semua kan punya pengalaman. Ya, kenangan indah tidak selalu hadir dari suasana yang membahagiakan, tapi bisa jadi justru kenangan indah itu hadir dari musibah yang kita bisa lewati bersama. Betul tidak? Ya, kita di masa sulit, ya betul tidak? Bagaimana kita berjuang bersama dengan pasangan, ya bahu membahu, seia sekata, seiring sejalan, senasib sepenanggungan. Kita benar-benar saling berkorban, dan itu semua mewujudkan cinta-cinta yang baru yang lebih indah lagi, teman-teman semua. Maka perhatikan kekuatan cinta kita, ya. Keharmonisan Umi bisa tunjukkan berupa apa keharmonisan itu di saat suasana kita dan pasangan kita. Pertama adalah ada keadaan seia sekata, seiring sejalan, senasib sepenanggungan, dan kita selalu mengingatkan aku dan dirimu harus sehidup sesurga. Itulah saat cinta bicara. Jadi saat cinta bicara, kita akan berkorban tanpa batas. Saat cinta bicara, kita akan menunjukkan satu keharmonisan, teman-teman semua. Ya, saat cinta bicara, seia sekata itu mudah karena mengalah itu bagi kita adalah barokah. Ya. Saat cinta bicara, memaafkan itu indah karena memaafkan bagi kita adalah surga yang dijanjikan. Saat cinta itu bicara, teman-teman, tidak akan ada keluh kesah, tidak akan ada terbebani, apalagi ada kebencian dan kemarahan yang dibiarkan di dalam dada, karena cinta yang selalu bisa menetralisir semuanya, teman-teman semua. Baik, yang ketiga, saat kekuatan cinta hadir di dalam pernikahan kita, yang ada adalah kesetiaan. Tanda cinta, pengorbanan, tanda cinta, keharmonisan, dan tanda cinta hadir adalah kesetiaan. Maka hati-hati teman-teman semua, ya. Saat setia ini menjadi sesuatu yang maaf dipertanyakan di dalam pernikahan, pasti ada masalah dengan cinta, teman-teman semua, ya. Jadi kekuatan cinta nih harus hadir, ya, dan kita nggak akan pernah punya cinta kecuali Allah pemilik cinta itu menitipkannya kepada kita. Maka Umi selalu menyampaikan sama teman-teman semua, hari-hari kita kenapa harus dimulai dengan tahajud?
Karena tahajud adalah aktivitas pertama kita di muka bumi di satu hari, ya betul tidak? Di satu hari yang baru tahajud, dan tahajud itu adalah saat kita bermesraan dengan kekasih kita Allah Subhanahu wa taala. Saat seorang istri pertama aktivitasnya adalah berdekatan, bermesraan dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah akan memberikan energi-energi positif yang penuh cinta ke dadanya, sehingga aktivitas dia apapun di rumah tangganya, di dalam kehidupannya selalu atas nama cinta dari sepertiga malam kekasihnya. Allahu Akbar walillahilham. Maka kalau kita tahu di sini, jangan pernah tinggalkan sepertiga malam, ya. Jangan pernah tinggalkan sepertiga malam, karena apa? Itu energi pertama kita dalam kehidupan hari ini, ya. Insya Allah teman-teman, saat kita bisa menangis nikmat dalam sujud panjang qiyamul lail kita, saat kita bisa berdoa nikmat dalam sepertiga malam kita, maka insya Allah hari itu akan menjadi hari yang indah buat kita. Karena apa? Allah sudah memberikan bekal pertama kita memasuki hari, kekuatan cinta Allah kepada kita. Maka kita pun akan menjadi istri yang penuh cinta kepada suaminya, menjadi ibu yang penuh cinta bagi anak-anaknya, dan semua permasalahan kita selesaikan dengan energi cinta sepertiga malam. Allahu Akbar walillahilham. Subhanallah teman-teman semua. Kesetiaan. Kalau setia mulai dipertanyakan, pasti cinta sudah dipermasalahkan, ya. Saat kita mencintai pasangan kita, mencintai pernikahan ini, maka yang kita tunjukkan adalah seberapa besar setia kita. Seberapa besar kita mencintai pasangan kita dengan sekuat-sekuat, oh, Masya Allah, dengan kekuatan kesetiaan kita. Mudah-mudahan Umi di sini berhadapan dengan para istri yang sempurna cintanya. Karena punten teman-teman, kalau orang sudah tidak setia, pernikahan tidak lagi menarik baginya. Ya. Kalau orang sudah tidak setia, pernikahan tidak akan lagi menjadi hal yang paling membahagiakan baginya. Ya. Dan kalau orang sudah tidak punya setia, dia tidak akan bersemangat memperbaiki keadaan-keadaan pernikahannya. Allahu Akbar. Kalau cinta sudah rusak, yaitu di sesuatu yang tidak ada kesetiaan, maka maaf teman-teman, segala masalah yang ada tidak akan tidak akan dinikmati memperbaikinya, tapi akan bagaimana diupayakan dicari gantinya. Auzubillah min dzalik. Jangan sampai teman-teman semua, ya. Maka Umi selalu menyampaikan, jaga pergaulan, terutama kita para istri, ya, jaga pergaulan. Karena terkadang pergaulan hari ini begitu mudah menggeser posisi belahan jiwa di tahta hati kita. Pada saat itu tergeser, maka visi pernikahan buyar sekaligus teman-teman semua. Nauzubillah min dzalik, ya. Saat setia tidak ada, maka kekuatan energi memperbaiki dan mempertahankan lemah sekali, ya. Kita nggak akan punya energi untuk bisa memperbaiki semuanya kalau kita sudah tidak setia kepada pernikahan kita. Maka yang keempat, kekuatan cinta ini harus diperhatikan, ya, agar kita selalu bisa mewujudkannya dengan pengorbanan, dengan keharmonisan, dan dengan kesetiaan kita, ya. Subhanallah. Yang selanjutnya teman-teman semua, agar biduk cinta kita tidak karam, ya, maka kekuatan komitmen ini yang terakhir yang harus ada dalam diri kita. Komitmen, ya. Sejauh mana sih kita memandang pernikahan kita tuh seberapa penting sih, gitu ya. Seberapa penting pernikahan kita ini, ya. Kalau kita menganggap pernikahan kita adalah sesuatu yang sangat penting, itu bagaimana kita menunjukkan diperlakukan pernikahan kita seperti apa, ya. Kita tunjukkan bagaimana pernikahan kita perlakukan. Maka di sini adalah, mohon maaf, ya, dengan komitmen kepada pernikahan kita ini harus ada, ya, ditunjukkan dengan kita akan menjadikan pernikahan kita adalah nomor satu, ya. Kita akan menjadikan pernikahan kita adalah komitmen yang utama dan pertama dalam kehidupan kita, teman-teman semua. Sehingga, ya kan, apapun dalam kehidupan kita akan selalu berinikan bahwa ini bukan urusan pernikahan kita atau bukan. Kalau kita, mohon maaf, menjadikan pernikahan ini adalah komitmen yang pertama dan utama, maka tidak akan ada yang bisa mengganggu selainnya. Hari ini yang menjadi masalah, kenapa rumah tangga begitu rapuh, begitu lemah, ya, begitu gampang jatuh, gitu. Kenapa? Gitu. Karena komitmennya nggak ada, gitu kan. Mohon maaf, gitu kan. Banyak hari ini pernikahan kita, maaf, kalah penting dengan
komunitas, kalah penting dengan reunian, kalah penting dengan hobi. Ada sebagian maaf pernikahan kita tidak kalah penting dengan studi. Ya. Umi sedang menangani masalah pernikahan yang subhanallah usia pernikahan 12 tahun ya. Tapi mereka berjauhan sudah 7 tahun ya karena istrinya melanjutkan S2 dan S3 di luar negeri dengan karir yang luar biasa ya. Lalu kata Umi, pernikahan ini dijalankan dengan apa kalau terpisah sedemikian ini gitu kan. Kalau pernikahan ini kalah oleh studi, pernikahan ini kalah oleh karir, apalagi hanya sekedar hobi, itu menunjukkan pernikahan nggak penting bagi dia gitu. Pernikahan nggak penting bagi dia. Makanya punten, komitmen ini bisa ditumbuhkan tergantung dari kekuatan cinta yang ada. Kekuatan komitmen nggak akan ada kalau sudah nggak ada kekuatan cinta. Teman-teman semua, ya. Punten ya. Bagi kita hari ini ya, seberapa penting makna pernikahan kita? Ya, anak-anak kita, pasangan kita menjadi bahan yang kita pikirkan nggak setiap hari gitu kan. Gimana nih ke depan? Ya, saya dengan Abah akhir-akhir ini banyak bicara tentang akhir zaman gitu ya. Karena begitu banyaknya keadaan-keadaan yang membuat kita khawatir gitu. Ya, kita bicara gitu kan, gimana ini kalau nanti maaf ya fitnah akhir zaman ini puncaknya terjadi pada saat anak kita atau cucu kita gitu. Anak-anak kita bisa nggak meneruskan kebaikan-kebaikan kita? Kita pastikan anak kita berislam nggak, berakidah kita sebagaimana kita sekarang. Ini yang kita pikirkan sekarang gitu kan. Karena kata Ustadz Budi Alsori, jangan-jangan kita lalai dengan ini. Karena apa kan? Bisa jadi pernikahan kita, keluarga kita tidak akan tahan dengan godaan dajjal yang akan datang gitu. Kita dengan yang kayak gini aja sekarang kita luar biasa ya. Banyak di antara kita keluarga kaum muslimin hari ini yang kehilangan momen sepertiga malam itu sudah tidak ada lagi dalam kamus kebersamaan pernikahan gitu ya. Tidak kaum muslimin banyak yang kehilangan momentum sholat berjamaah di rumah itu bukan sesuatu yang harus diadakan, harus diupayakan gitu ya. Banyak keluarga kaum muslimin yang kehilangan momen Al-Quran itu sudah tidak diperdengarkan di rumah-rumah kita gitu ya. Banyak kaum muslimin yang mohon maaf orientasi pernikahannya sekedar orientasi dunia gitu, tapi bagaimana keluarga kita selamat sampai ke surga itu tidak menjadi bagian komitmen yang selalu hadir di dalam pikiran kita teman-teman semua. Komitmen, bahkan mohon maaf ya kan tidak sedikit gitu kan, tidak sedikit yang berpikir bahwa bagaimana pernikahan kita tuh agar tidak mudah mohon maaf dicerai-beraikan oleh godaan-godaan akhir zaman ini. Bagaimana pernikahan kita itu bisa dibangun tetap setia, tidak mudah berselingkuh, tidak mudah tergoda oleh yang lain. Ini adalah komitmen pernikahan teman-teman semua ya. Karena maaf, pernikahan kita bukan sekedar harus bertahan, tapi harus berjalan sampai kepada tujuan-tujuan tahapan-tahapannya, ya kan? Pernikahan kita tidak ujuk-ujuk surga gitu kan, tapi ada tahapan-tahapannya. Bagaimana kita menjadikan keluarga ahli takwa, bagaimana kita menempatkan sakinah, mawaddah, warahmah, bagaimana kita menjadi keluarga yang selamat dari segala fitnah akhir zaman nanti, keselamat dari neraka. Ini semua tahapan-tahapan. Maka komitmen pernikahan ini adalah ya sejauh mana kekuatan cinta yang ada. Kalau hari ini kita siap melakukan apapun untuk pernikahan kita agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita siap berkorban apapun, kita siap melakukan apapun yang Allah ridho demi pernikahan kita, demi Allah. Inilah kekuatan komitmen ada di dalam rumah tangga kita, teman-teman semua. Saat komitmen pernikahan bicara, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi orang-orang yang melakukan ya totalitas peran dalam peran-peran kita. Kita akan totalitas dengan peran kita. Komitmen pernikahan ditunjukkan dengan totalitas peran. Ini satu. Ya, totalitas peran adalah apa? Kita tidak akan pernah menjadikan peran kita sebagai istri hanya peran tambahan. Ya. Kita tidak akan pernah mau menjadikan peran kita sebagai istri dan ibu sebagai asal-asalan, sebagai seadanya, gitu kan? Semau kita enggak. Tapi seorang yang memiliki komitmen pernikahan, dia akan menjadikan melakukan perannya dengan totalitas. Totalitas, tidak setengah-setengah, tidak asal-asalan, tidak seadanya, karena dia tahu peran ini adalah Allah berikan kepada dia, teman-teman semua. Jadi
Maaf teman, kalau hari ini ada di antara kita yang benar-benar banting tulang sebagai istri itu luar biasa, nggak ada istirahatnya, melayani suami luar biasa, melayani anak-anak luar biasa. Satu, Allah akan merahmati wanita yang demikian karena dia sudah menunjukkan totalitas perannya sebagai seorang wanita di dalam keluarga. Ayo kita tanya sama kita, ya, sejauh mana kita, maaf ya, menjaga pernikahan kita dengan peran-peran kita. Karena maaf teman-teman, banyak rumah tangga hancur, bermasalah kan ada peran yang ditinggalkan. Kayak kemarin Umi sampaikan, kerusakan peran itu. Ya, saat rusak peran, maka fungsi tidak berfungsi, maka disitulah kebocoran dan kerusakan siap ya menjadi bagian ujian. Maka kekuatan komitmen pernikahan ditunjukkan dengan totalitas peran kita. Ya, maaf ya. Mudah-mudahan kita adalah wanita-wanita yang bersyukur bahwa peran di dalam pernikahan ini adalah surga terdekat, ya surga yang paling Allah berikan pada kita, sehingga kita tidak mencari surga-surga yang lain. Karena saat kita menjaga surga di keluarga kita, sebenarnya kita sedang bersyukur dengan pernikahan kita. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita semua dituntun oleh Allah, jangan sampai sibuk oleh sesuatu yang tidak berkaitan dengan keadaan pernikahan. Jangan sampai kita hanya sibuk dengan egoisme diri kita sendiri ya, hanya untuk kepentingan kita, tidak, tapi seharusnya kesibukan kita ada di dalam urusan kita dengan keluarga kita, teman-teman semua. Yang kedua, saat komitmen menjalankan pernikahan itu ada ditandai dengan menjadikan keluarga kita prioritas utama dan pertama ya, yaitu dengan apa? Bagaimana pernikahan kita perhatikan dengan sangat mendalam ya. Kita perhatikan, perhatian kita tidak terbagi ya. Perhatian kita tidak terbagi kecuali perhatian kita untuk pernikahan kita, untuk keluarga kita. Perhatikan semuanya ya, teman-teman semua. Yang selanjutnya juga adalah ya, pertama adalah komitmen ya. Komitmen pernikahan kita pertama, maaf lebih terlewat, yaitu komitmen menjalankan ya. Menjalankan semua fungsi kita. Pertama dengan totalitas peran, yang kedua dengan menjadikan peran utama kita, yang pertama dan utama ya. Nah, dan yang kedua adalah komitmen menjaga. Komitmen pernikahan kita ditandai dengan bagaimana kita menjaga pernikahan kita dengan diri kita. Ya, kalau tadi kan komitmen kita dengan menjalankan peran-peran kita semua. Yang kedua dengan menjaga, dengan apa? Satu aja teman-teman. Pastikan kita adalah orang yang komitmen dengan pernikahan kita dengan menjaga diri kita dari berbuat sesuatu yang bisa merusak pernikahan kita. Ya, komitmen menjaga itu ya, dan ini harus kompak dengan pasangan kita teman-teman semua ya. Jangan sampai kita ya menjadi orang yang merusak pernikahan kita dengan perbuatan kita sendiri ya. Teman-teman maaf ya, kalau kita sudah berusaha menjaga pernikahan kita ya sebaik-baiknya dengan apa yang Allah ridho pada pernikahan kita, punten, tapi suami kita enggak, ya kan? Allah akan menyelamatkan kita, walaupun pernikahan kita enggak selamat. Karena apa? Kita sudah di pihak yang menjaga, teman-teman semua. Ya, jaga diri kita dari perbuatan yang bisa membuat rusaknya pernikahan kita. Ya, jangan sampai kita menjadi sebab pernikahan kita tenggelam karena salahnya kita, teman-teman semua. Bisa dipahami teman-teman ya, jagalah ya, jagalah, jangan sampai kita menjadi istri ya, yang membuka, mohon maaf, membuka pintu neraka dengan dosa-dosanya yang akibatnya hancurnya pernikahan kita, hancurnya pernikahannya. Karena Umi kan katakan kemarin bahwa pernikahan kita itu tidak akan bocor kecuali oleh dosa. Maka salah satu komitmen kita dalam pernikahan kita, pastikan kita tidak berbuat kerusakan untuk pernikahan kita. Contoh, ya, kita memperlakukan suami kita dengan salah, kita memperlakukan anak kita dengan salah, kita sering meninggalkan rumah kita untuk perkara-perkara yang tidak terkait. Sebenarnya kita sedang merusak pernikahan kita, teman-teman semua. Hati-hati, ya. Dan yang kedua, komitmen menjaga ini adalah apabila kita sudah menjaga, tapi ternyata suami kita tidak menjaga pernikahan kita, ya, maka satu yang kita upayakan adalah bagaimana kita menyelamatkan
menyelamatkan sekuat tenaga, selamatkan pernikahan kita dengan diri kita. Tapi kalau memang tidak selamat oleh diri kita, karena Allah menghendaki pernikahan kita tenggelam, minimal kita selamat oleh Allah, diselamatkan, teman-teman. Jadi ada komitmen menyelamatkan. Ya. Subhanallah, Umi ketemu dengan seseorang yang 8 tahun tidak bertemu, ya, yang 8 tahun tidak bertemu. Saat itu tamu konsultasi Umi, ya, tahun 2011-an lah, ya, 2011-an, ya. Dan saat itu mereka punya masalah, suaminya luar biasa mengujinya, ya. Dan kemarin ketemu Umi melihat beliau lebih segar, lebih apa. Umi bilang, gimana kabarnya? Umi bilang, iya teh, saya udah mencoba sekuat tenaga untuk bisa menjadi orang yang menjaga pernikahan saya. Teteh tahu saat itu masalah kami seperti apa ya teh? Oh iya iya. Dan kami tidak bisa menyelamatkannya teh. Mungkin suami saya udah berbeda arahnya, sudah arahnya kemana, prioritasnya bukan lagi rumah tangga, dan saya capek mengejar-mengejar suami yang memang tidak punya setia bagi pernikahannya. Oh iya, saya bilang. Akhirnya apa? Ya kami pisah teh, katanya udah 7 tahunan kami pisah. Oh innalillahi, saya. Tapi ternyata dia bilang begini, teteh, tapi ternyata ya katanya tuh, saya pada awalnya mengalami sakit luar biasa pada saat pernikahan saya harus karam. Karena segala upaya saya seakan-akan sia-sia teh. Tapi ternyata Allah menjawabnya, memang pernikahan itu perkaranya bukan perkara diri kita, tapi perkara kita dan suami teh, katanya tuh. Sekuat apapun kita ingin bahagia, pernikahan kita ingin sakinah, tapi itu nggak ada di pikiran suami, capek teh, katanya tuh. Sekuat tenaga kita bervisi surga, tapi kalau itu nggak ada di otak suami, capek teh, katanya tuh. Ya jangankan teh bervisi surga, bervisi sakinah saja di dunia udah nggak ada dalam otak pikirannya. Dan ternyata saya hanya berusaha sekuat tenaga menjaga diri saya agar tidak termasuk yang menambah rusak pernikahan. Dan saya sudah berusaha sekuat tenaga menyelamatkan dengan menambal, dengan memperbaiki apa yang sudah suami saya lakukan di dalam pernikahan, tapi ujungnya saya nyerah juga. Subhanallah. Tapi dia bilang begini, dia mengatakan begini, ujungnya apa? Saya baru paham di tahun kedua saya berpisah teh. Ternyata justru dengan perceraian inilah Allah menyelamatkan saya. Kata Umi, maksudnya teh Allah menyelamatkan iman saya. Allah menyelamatkan ibadah saya. Allah menyelamatkan hati saya untuk bahagia. Karena ternyata perkara berumah tangga itu adalah perkara bersama pasangan. Saat pasangan memang tidak bisa diajak kita berbareng dengan visi surga, ya ternyata inilah cara Allah menyelamatkan. Artinya apa teman-teman? Komitmen pernikahan ini harus kita tunjukkan dengan bagaimana kita menjaga. Jangan sampai kita menjadi orang yang merusak pernikahan kita dengan satu membuat kebocoran, membuat kerusakan. Ya, insya Allah nanti Umi bahas minggu depan kalau ini selesai sekarang. Ya, salah satu berkaitan dengan materi ini. Ya, pintu surga dan neraka bagi wanita. Ini adalah apa? Karena apa? Saat kita menginginkan pernikahan kita bahagia, kita harus fokus membuka pintu-pintu surga yang kita lakukan. Tapi kalau kita mau pintu neraka, kita sama aja dengan kita menghancurkan pernikahan kita. Karena wanita terkait dengan keluarga sangat kuat sekali, teman-teman semua. Ya, subhanallah. Ya, yang selanjutnya adalah ya komitmen ya perbaikan. Nah ini, jadi dalam komitmen pernikahan itu ada 3 komitmen nih. Pertama, komitmen menjalankan. Bagaimana pernikahan kita itu dijalankan, terutama dengan segala pengorbanan, dengan segala kesetiaan, dengan segala hal yang kita lakukan di dalamnya. Yang kedua, komitmen menjaga. Bagaimana kita adalah harus menjaga diri kita dari yang tidak membuat rusaknya pernikahan kita karena perbuatan kita, atau kita berusaha menyelamatkan ya pernikahan kita bila tidak terjaga oleh suami kita, ya, dan minimal kita juga menjadi orang yang selamat ya saat pernikahan kita tidak selamat. Yang ketiga, komitmen perbaikan. Nah, ini komitmen perbaikan. Maaf teman-teman, hampir semua pernikahan punya kesalahan ya. Hampir semua pernikahan punya masa lalu yang salah ya. Karena memang perjalanan pernikahan kita adalah belajar dan belajar. Tapi intinya adalah bagaimana kita punya komitmen ya menyelamatkan pernikahan kita dengan melakukan perbaikan.
Apa yang salah dalam pernikahan kita selama ini? Ya, apa kebocoran, apa yang sudah terjadi di dalam pernikahan kita selama ini? Maaf teman-teman, kalau ada barang yang rusak, ya, maka yang kita lakukan pertama kali adalah apa? Optimalisasi perbaikan. Kalau sudah optimalisasi perbaikan akan ada dua. Ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak. Tapi mohon maaf, menjadi baik atau tidaknya itu adalah sesuatu yang di luar nalar kita. Tapi melakukan perbaikan adalah sesuatu yang menjadi kewajiban kita, teman-teman semua. Ya, komitmen pernikahan kita bisa dilihat sejauh mana kita mencintai pernikahan kita, sejauh mana kita ingin menjaga pernikahan kita, dilihat dari sejauh mana kita melakukan perbaikan-perbaikan untuk pernikahan kita. Maka dari kekuatan komunikasi itu tadi akan menemukan bahasan tentang masalah dan masalah. Ya. Dan dari masalah itu, adakah satu komitmen perbaikan itu? Kita menyadari nggak kalau pernikahan kita punya masalah? Nah ini ya. Komitmen perbaikan, ya, komitmen pernikahan, dalam sini komitmen perbaikan, kita menyadari nggak kita punya masalah? Kita temukan nggak kebocoran-kebocoran? Kita sadar nggak rumah kita bocor? Kita sadar nggak rumah tangga kita banyak yang rusaknya? Menyadari nggak? Susah kalau tidak menyadari. Benar nggak teman-teman? Ya, kalau orang nggak sadar, ya nggak akan apa ya? Ya baik-baik aja perasaannya. Maka paling utama dalam komitmen pernikahan ini adalah menyadari kita punya masalah apa enggak sih gitu. Kalau kita sudah menyadari kita punya masalah, berarti kita harus fokus mencari solusinya. Seperti itu. Ayo teman-teman kita muhasabah cintalah hari ini ya. Maaf. Kira-kira permasalahan apa yang sering hadir dalam pernikahan kita? Ya. Nah, permasalahan apa yang rutin gitu ya, selalu muncul kan? Ada masalah setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali gitu kan? Atau mungkin ada yang setiap hari. Kalau ada pemicunya ini pasti terjadi lagi gitu. Ya, ini udah biasa, ini lagi gitu kan seperti itu ya. Ayo menyadari masalah. Karena apa? Maaf teman-teman. Banyak sekali tamu konsultasi Umi yang bisa keluar ya, yang bisa keluar dari permasalahan yang besar dan serius dalam pernikahannya saat apa? Pertama mereka punya kesadaran bahwa ini salah. Bun, ini salah, Bun. Nggak bisa kita terusin kayak gini, Bun. Aku salah gitu kan. Keren tuh kalau kayak gitu. Kalau Umi menangani dua pasangan suami istri yang datang ya, karena punten teman-teman. Kalau kita maaf berumah tangga ini menyadari ada yang salah, lalu yang berkonsultasi itu dua-duanya, itu adalah harapan besar bisa menemukan solusi terbaiknya. Ya, pertama adalah menyadari dulu nih masalahnya apa nih di kita. Ini komitmen. Yang kedua ya, sudah menyadari masalah ini, kita harus mengakui kesalahan sportif kita. Akui kesalahan kita. Ya, aku istri yang kurang respect, aku istri yang kurang senang memperhatikan suami, aku istri yang sering melawan, aku istri yang kurang hormat, kan gitu ya. Aku istri yang kurang amanah dengan keuangan, aku istri yang kurang amanah dengan perintah suami, aku istri yang kurang menjaga kehormatan. Ayo akui kesalahan kita. Ini menjadi bagian komitmen pernikahan kita. Punten teman-teman. Kalau kita memang komitmen bersama pasangan kita, ingin selamat pernikahan kita, tidak tenggelam, pasti Allah memberikan jalan. Kalau kita komitmen. Nah, tapi kalau kitanya enggak juga, gitu kan, merasa benar terus, enggak pernah merasa salah, enggak mau melakukan perbaikan, ya sudah, semuanya akan gitu lagi, teman-teman semua. Maka yang kedua, komitmen perbaikan ini adalah harus mengakui kesalahan. Yuk, ini asik loh kalau ini menjadi bahan diskusi kita di anniversary ya, anniversary istilah Umi ya. Saat ulang tahun pernikahan yuk kita bahas nih gitu. Ayah, pernikahan kita sesuai berjalan dengan visi misinya enggak? Gitu. Pernikahan kita sudah sedekat enggak sehidup sesurga nih gitu ya. Pernikahan kita udah dekat ke sakinahnya enggak? Kira-kira apa sih yang menyebabkan kita masih gini-gini terus gitu kan? Subhanallah teman-teman semua. Harus ada mengakui kesalahan dan yang ketiga melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan. Maaf, Umi selalu mengatakan tidak ada masalah besar kalau diperbaiki bersama.
Tapi tidak ada masalah kecil kalau dibiarkan terus bersama-sama, nggak ada. Dan Umi selalu mengatakan, masalah sebesar apapun bisa selesai kalau kita ingin menyelesaikannya. Tidak ada masalah besar yang tidak bisa selesai kalau kita sudah mau menyelesaikannya. Tapi tidak ada masalah ringan kalau kita membiarkannya. Maka teman-teman di sini komitmennya adalah melakukan perbaikan. Yuk, perbaikan. Apa yang kita sebagai istri perbaiki, apa sebagai suami kita perbaiki, ya. Jangan sampai, mohon maaf ya, karena inilah gagal membahas tuh di sini. Ada seorang suami istri yang selama ini kelihatan baik-baik. Suaminya sangat suaminya sibuk bekerja, beraktivitas, dan istrinya pun sibuk juga beraktivitas ya. Mereka seakan-akan nggak punya masalah ya. Tapi ternyata ya lambat laun ya mulailah perubahan-perubahan ya. Suaminya kalau dulu mau bilang pulang telat dia selalu bilang, kalau sekarang nggak bilang. Tahu-tahu pulang telat aja ya. Terus kalau telat pun mohon maaf tidak meminta maaf. Kalau dulu katanya tuh suami saya kalau pulang telat dia selalu bilang, "Bun, aku pulang mau telat nih." Terus kalau datang, "Maaf aku telat tadi gini 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 gini." Selalu ada keterangan, selalu ada informasi yang diberikan. Tapi lama-kelamaan si istrinya mulai heran, kok suaminya mulai mulai banyak diem, mulai nggak kurang peduli gitu, kurang banyak bicara ya. Dan ternyata subhanallah ya, pada saat dia ditanya, "Kenapa sih Mas kok jadi berubah begini?" Dia bilang begini, "Kenapa emang ada apa?" "Enggak, saya emang nggak berubah," kata dia bilang gitu. "Enggak, dulu kalau mau telat suka bilang, tapi kok sekarang telat aja nggak pernah bilang. Terus dulu kalau pulang telat suka minta maaf. Nah, kalau sekarang kok pulang mah pulang aja, tapi dengan ini." Dia bilang begini, "Emang kenapa?" katanya tuh gitu. "Kamu menyadari nggak kenapa aku berubah?" Dia bilang begitu. "Kenapa?" kata suaminya. "Karena aku melihat kamu sudah tidak mempedulikan aku lagi." Dia bilang, "Kenapa? Aku mau telat nggak juga kamu biasa-biasa. Aku mau pulang jam juga biasa-biasa." Ternyata apa? Semuanya saling menyimpan satu kondisi masing-masing. Semuanya tidak tidak saling menilai, tapi tidak saling membuka apa yang mereka penilaian. Akhirnya apa? Mereka jadi ribut, ya. Ujung-ujungnya istrinya mengatakan, "Oh, kenapa kau berpikir begitu?" Kata suaminya apa? "Kamu tahu nggak?" Nah, tanya gini, "Aku diam itu, tadinya aku pikir kamu bisa mikir sendiri. Kamu tahu nggak, semenjak kamu sibuk-sibuk itu rumah kita kayak apa? Dulu aku tuh paling senang, jadi terbukalah semua saat terkonfirmasi, tapi semua udah menumpuk semua gitu." Dia bilang begini, "Dulu aku paling seneng loh kalau lihat aku tuh makan dengan masakan yang kamu bikin gitu. Kalau sekarang," katanya tuh, "kapan kamu terakhir masak untuk aku? Kamu sibuk terus kan?" Terus yang kedua katanya tuh, "Dulu aku paling seneng loh kalau mau pulang tuh ditanya dulu sama kamu tuh ngehubungin dulu. Pulang tepat waktu kan, sekarang mana?" Ternyata kehilangan-kehilangan yang suaminya rasakan tidak disampaikan kepada istrinya, ya kan. Ternyata apa? Bisa menjadi bahan suaminya melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh istrinya, teman-teman semua. Terus dia bilang gini, "Tahu nggak, dulu aku paling nyaman sekali tidur itu kamar kita tuh udah kayak kamar apa aja, kayak kamar pengantin, bersihnya, rapihnya, luar biasa. Aku betah pulang ke rumah. Mau duduk di sudut mana, aku senang," katanya tuh. Tapi sekarang justru anak-anak kita sudah besar katanya tuh. "Kok kamu seperti tidak punya waktu untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan aku?" Akhirnya mereka meledak, saling mengungkapkan kekesalan masing-masing, saling mengungkapkan kekecewaan masing-masing, saling membenarkan alasan masing-masing, kenapa sering pulang telat, kenapa marah-marah, kenapa tidak peduli, kenapa jadi cuek segala macam. Akhirnya saya bilang gini, "Kenapa ini, ada apa?" Ternyata karena mereka dari awal tidak menyadari bahwa mereka punya masalah. Yang kedua, karena mereka tidak merasakan bahwa mereka bagian dari kesalahan-kesalahan itu. Yang ketiga, saya bilang, "Nih, mau nggak memperbaiki? Keadaan rumah tangga kalian tidak bisa diselesaikan dengan cara marah-marah." Tidak bisa diselesaikan dengan cara mengklaim bahwa kita benar. Bahkan kita tidak bisa saling menuding, "Aku salah karena kamu yang begitu." Nggak bisa. Ayo sekarang siapa yang mau perbaikan, ayo kita bisa bareng-bareng. Ternyata teman-teman, saat ada komitmen memperbaiki, itu tidak lama. Semuanya berjalan kembali kepada semula. Ternyata teman-teman, yang merenggut kemesraan kita, yang merenggut keharmonisan kita, yang merenggut kebahagiaan yang sudah Allah kasih kepada kita, tidak ada lain karena apa? Kesalahan kita yang tidak kita sadari.
Ya. Kesalahan kita yang tidak kita sadari membuat luka kecewa di pasangan kita yang akhirnya membalas dengan sesuatu yang tidak kita suka, akhirnya kita berbuat saling menyakiti tanpa sadar, akhirnya kita tenggelam dalam perasaan benar, dan akhirnya perbaikan sangat jauh kita lakukan. Yang udah begitu, karam. Umi kata dari awal materi ini, kapal itu karam tidak pernah tiba-tiba. Kapal itu tenggelam tidak pernah sekaligus, tapi semua berproses yang tidak terdeteksi sejak dini. Nah, teman-teman semua proses itu harus kita harus kita telaah, harus kita perhatikan. Maka yuk kita belajar ya. Kalau hari ini ada pasangan yang berpisah, bercerai, tenggelam kapal hidup cintanya, pasti mereka pernah menemukan kondisi terindah dari cinta mereka. Pasti mereka pernah melalui hal-hal yang paling membahagiakan mereka. Tapi kenapa mereka tenggelam? Karena satu, ada yang tidak berilmu di antara mereka melakukan kesalahan. Yang kedua, karena mereka tidak mengandalkan kekuatan doa sebagai Allah yang menjaga pernikahan. Yang ketiga, karena mereka tidak menggunakan komunikasi yang kuat dengan Allah untuk menjaga, menyelamatkan, membimbing, menuntun pernikahan kita. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak pernah bisa punya cinta tanpa Allah kasih cinta itu. Kita nggak pernah bisa punya kesadaran tanpa Allah sadarkan kita. Maka kita bergantung dengan komunikasi itu. Dan komunikasi dengan Allah kita gunakan komunikasi yang baik dengan pasangan. Kalau ada pasangan yang berpisah, itu pasti karena tidak ada komitmen dalam pernikahan mereka. Tidak ada kekuatan cinta. Padahal, maaf teman-teman semua, Umi yakin semua yang menikah Allah berikan modal cinta, semua yang menikah Allah berikan modal komitmen, tapi mereka tidak meneruskan sebagai bagian ibadah mereka besar dalam pernikahan mereka. Ayo, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini, walaupun Umi rada rusuh nih, karena nggak mungkin saya bilang ada part 4 juga ya, walaupun Umi tadinya pengen relax ya, materi kita tuh seininya aja, tapi memang ini nanti masih ada materi lagi gitu kan, maka Umi sampaikan saja hari ini penyelesaian ini semua selesai ya, agar biduk cinta tidak karam. Satu, miliki kekuatan ilmu. Dengan ilmu semua terpandu, dengan ilmu semua jelas ya, dan dengan ilmu semua dipastikan benar ya. Yang kedua, memiliki kekuatan doa. Dengan doa kita memiliki senjata untuk menghadapi apapun sepanjang kita punya iman. Kadang ikhtiar kita terbatas, lisan kita terbatas, tapi jangan biarkan doa kita yang terbatas. Karena doa adalah ikhtiar pertama yang sangat maksimal. Ya. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang menyaksikan kekuatan doa banyak bekerja dalam aspek kehidupan kita karena Allah menjawab doa-doa kita itu. Yang ketiga, ya komitmen, ya komunikasi, ya yang kekuatan komunikasi dengan Allah sebagai sandaran utamanya, yang kemudian diaplikasikan dengan komunikasi sesama belahan jiwa. Lalu yang keempat, kekuatan cinta. Ya, kekuatan cinta adalah saat cinta bicara, yang terjadi adalah pengorbanan kita akan lakukan dengan sukacita. Saat cinta bicara, keharmonisan itu akan mudah kita ciptakan. Dan saat cinta ada, kesetiaan itu akan menjadi bagian kekuatan. Yang selanjutnya ada kekuatan komitmen pernikahan kita ya. Kekuatan komitmen pernikahan kita ditandai dengan kekuatan komitmen menjalankan ya. Maka kita akan menjalankan peran kita dengan totalitas ya, dan kita akan menjadikan keluarga kita prioritas yang utama dan pertama ya. Sehingga perhatian kita pun sempurna untuk pernikahan kita ya. Yang kedua, komitmen pernikahan kita adalah komitmen menjaga kita tidak menjadi pihak yang merusak, dan kita pun menjadi pihak yang menyelamatkan. Yang ketiga, kita akan menjadi punya komitmen perbaikan. Kita sadari semua kesalahan kita akui, dan kita melakukan perbaikan dengan satu tanda kata kunci, dengan kesabaran tanpa batas. Kita nggak akan pernah bisa menjalankan pernikahan kita tanpa sabar. Maka kunci yang terakhir agar pernikahan kita tidak karam adalah kekuatan sabar. Sabar. Sabar dan sabar, sabar terus dan sabar terus, itu adalah sesuatu yang harus ada dalam semua aplikasi sabar yang sangat luas ya. Maka teman-teman, mudah-mudahan materi kita hari ini Allah selesaikan
Mudah-mudahan cukup bisa menjadi bekal yang kita siap aplikasikan, teman-teman semua. Yuk aplikasikan bahwa pernikahan biduk cinta ini adalah biduk cinta yang paling indah buat kehidupan kita. Dan Allah telah menitipkan kita menjadi belahan jiwa suami kita, dan suami kita pun menjadi belahan jiwa terbaik untuk kita. Maka bukti amanah dalam pernikahan ini kita jalankan semua apa yang Allah ingin kita lakukan di dalam pernikahan kita. Pernikahan kita akan mengalami masa ujian, badai atau kebocoran, atau ada kerusakan, tapi bismillah, semua dengan pertolongan Allah. Allah akan tuntun kita ya, memperbaiki semua keadaannya, menuntun kita sampai kepada sakinahnya, dan demi Allah menuntun kita sampai ke surganya. Walau alam bisawab, maaf lahir batin kalau ada banyak kekurangan dan kesalahan, maka buka dengan pertanyaan-pertanyaan. Baik, silakan Teh. Mangga Umi, ini tadi saya baca Teh Nurmala merasa tertampar malu katanya. Kayaknya bukannya Teh Nurmala ya, kayaknya kita semua nih merasa masih banyak kekurangan kita sebagai seorang istri, tetapi mudah-mudahan dengan tausiah kajian dari Umi hari ini menambah ilmu kita supaya kita menuju ke sosok istri yang lebih baik setiap harinya. Umi, ini ada pertanyaan dari Teh Yanti. Assalamualaikum Umi, mohon contoh doa agar rumah tangga kita tidak karam, katanya seperti itu. Subhanallah ya. Doa ya, subhanallah. Doa tidak karam spesifik, mungkin belum ini ya, apa Umi, mohon maaf kalau ada yang punya boleh dibantu Umi ya, agar pernikahan kita tidak karam. Tapi intinya ya, bahwa bagian doa keselamatan itu juga termasuk kepada doa keselamatan terhadap pernikahan. Tapi yang pasti teman-teman ya, buat Teh Yanti, doa yang harus perbanyak buat kita ya, menjaga pernikahan kita tidak karam adalah minta kepada Allah agar kita dan suami kita menjadi yang qurrata a'yun ya. Qurrata a'yun ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Kenapa? Karena tercakup dari makna qurrata a'yun sebagai penentram lahir batin, itu bisa menjaga kebahagiaan. Dan saat kita selalu bahagia, maka insya Allah pernikahan kita akan tetap eksis, tetap berjalan di jalannya sampai kepada sakinah-sakinahnya. Jadi doa ini kalau diterangkan banyak sekali teman-teman. Maka diperinikan aja dalam satu makna global, qurrata a'yun itu maknanya sangat luas sekali. Tapi selama kita jadi qurrata a'yun untuk suami kita pun demikian, kita sedang menjaga pernikahan kita dengan yang sebenar-benar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Sambil menunggu barangkali ada teman-teman lain yang mau bertanya, saya jadi ingat Umi, kebanyakan apa namanya ya, keluarga itu gagal dari salah asuh orang tuanya ya Umi ya. Bisa. Jadi pendidikan dari kecilnya itu tidak menguatkan ketika mereka menjadi suami atau istri gitu. Tidak mempersiapkan orang tuanya, anak-anaknya hanya dipersiapkan menjadi sukses, jadi duniawi aja gitu, tapi tidak dipersiapkan jadi seorang istri dan suami. Nah, seandainya kadang suka ada yang menyalahkan, saya kan dididik sama ayah ibu saya seperti ini gitu. Mungkin bagi saya sih Umi, ketika kita menyadari ada hal-hal yang salah didik dari orang tua kita, kita harus memotongnya ya Umi ya, supaya tidak terus ke anak-anak kita gitu ya Umi ya. Iya. Nah ini bismillah bagus banget Taita ya. Keadaan ini harus menjadi bahan tafakur kita semua ya. Karena kita sekarang orang tua, kita jadi orang tua dan anak-anak kita sudah menuju dewasa. Ya, rata-rata banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang tua dan kita semua adalah tidak mempersiapkan anak kita untuk menjalankan semua peran-peran kehidupannya ya. Tidak dipersiapkan ya. Padahal peran kehidupan yang paling banyak dari setiap manusia adalah peran keluarga. Nah, hari ini banyak orang tua yang fokus hanya kepada studinya, karirnya, dia menjadi dapatkan rizkinya. Jadi fokus kepada peran-peran mencari rizkinya. Itu tidak salah, tapi akan jadi salah kalau melupakan peran-peran yang lainnya, terutama peran keluarga. Karena keluarga ini adalah
pelan-pelan lanjutan level 2 gitu ya. Level 2 seperti itu. Maka sekarang yang menjadi kesalahan yang kedua orang tua, saat anaknya pun mau menikah gitu, masih banyak orang tua yang nggak ngeh gitu. Tugas dia utama itu adalah menyiapkan anaknya benar menjalankan pernikahannya, bukan hanya menyiapkan hari pernikahan anaknya. Ini yang banyak kesalahan teh gitu kan. Padahal yang namanya hari pernikahan itu hanya peresmian ya. Allah meresmikan cintanya, diresmikan, dihalalkan. Tapi selanjutnya bagaimana menjalaninya ini rata-rata kurang terperhatikan. Sok sekarang kita aja. Bagaimana hari-hari kita di rumah kita dengan anak perempuan kita nih atau anak laki-laki kita ya. Kita sering nggak menyampaikan ya, kamu nanti kalau jadi suami harus begini, hak suami ini, istri misalkan seperti itu. Kenapa harus masak, beberes rumah atau segala macam, bagaimana bersikap kepada laki-laki. Ini yang harus menjadi bagian prioritas pendidikan. Apalagi hari ini anak-anak kita rata-rata kuliah, mohon maaf, kuliah hari ini merenggut sebagian besar waktu mereka untuk belajar ilmu yang lain. Ya. Belajar ilmu yang lain nggak bisa mereka, karena apa? Terfokus dengan ilmu kuliah. Di sini para orang tua harus benar-benar berkewajiban menyiapkan anaknya siap menjalankan peran. Nah, bagus Kak Ita. Saat kita ngerasa bahwa kita adalah produk yang salah ya dari pola asuh orang tua kita, kenapa kita bisa memutus? Karena kita tahu yang benar, karena kita belajar ilmunya. Nah, belajar ilmunya. Loh, ibu saya dulu kok nggak menyiapkan saya jadi istri begini ya? Kok ibu saya nunjukin sebagai contoh istri yang salah ya? Kesadaran salah itu karena tahu yang benarnya, maka kita memotong itu. Nah, makanya teman-teman sekarang semua bagaimana kita menjadi pemotong ya dari keburukan yang terlanjur ada dari orang tua kita sehingga ke bawah ini kita ke anak-anak menjadi lebih baik seperti itu teman-teman. Di sini Umi lihat wajah-wajahnya nih. Rata-rata usia kita 45, mau 50, mau apa? Satu gitu ya. Bagian dari kewajiban kita agar kita tidak menjadi ibu yang berat hisab nanti di yaumil akhir, persiapkan anak kita untuk mampu menjalankan peran berkeluarganya. Nah, perjalankan peran ke pernikahannya, siapkan insya Allah. Walau alam bisawab Taita. Enggak. Ini ada satu pertanyaan Ya. dari Teh Yuniarti. Kalau sudah siap menikah, kadang katanya orang tuanya suka menghalangi Umi. Contohnya kalau menikah nanti siapa yang mengurus ibu katanya gitu. Takut tidak boleh berkunjung dan sebagainya. Ini adalah sebuah pemikiran yang perlu diluruskan lah ya. Anak kita menikah itu bukan kita yang menentukan, Allah ya. Ini makanya punten keilmuan kita dan keimanan kita sebagai seorang ibu itu harus bisa menjadi bekal terbaik buat perjalanan hidup anak-anak kita. Maaf, karena ibunya nggak yakin sehingga anak-anak kita pun maaf dilemahkan pada saat dia harus menerima keadaan atau ketetapan Allah dengan pernikahannya. Punten teh Yuli ya, bahwa pada saat Allah menetapkan anak kita menikah, maka Allah sudah menyiapkan segala sesuatu tentang urusan kita. Kita tidak bisa, punten, kita nggak pernah bisa menghalangi takdir Allah yang Allah akan tetapkan, tidak bisa. Pasti itu terjadi. Dan punten, kalau anak kita menikah, jangan pernah berpikir bahwa dia akan meninggalkan kita. Jangan kita akan kehilangan kebaikan-kebaikan dia. Tidak, justru berpikirlah yang sangat baik dengan menikah anak kita akan menjadi jariah, pahala jariah yang besar. Terutama anak kita perempuan, subhanallah ya. Orang tua yang punya anak perempuan itu pahalanya sangat besar. Karena apa? Karena hasil bidikannya, hasil cintanya, kemudian diserahkan saja kepada lelaki yang menjadi suaminya, kemudian diajak berbakti oleh suaminya kepada orang tuanya, dia ditinggalkan, sebagai orang tua kita ditinggalkan, pahalanya luar biasa mengalir sempurna. Tidak ada yang rugi di antara kita. Maka di sini perlu keikhlasan yang sempurna kita sebagai orang tua. Kita berbuat baik, berkorban untuk anak, bukan karena menginginkan anak nanti membantu kita, berbuat baik kepada kita, berkorban untuk kita, itu bukan, tidak boleh ada di wilayah pikiran kita ibu yang ikhlas.
Harus ikhlas kita, ya. Kita mengerjakan semua peran ibu kita sebagai ibu karena menjalankan tugas dari Allah dititipi putra-putri kita. Gitu, teman-teman semua, ya. Karena ini pun akan menjadi repot nanti kalau punya pemikiran seperti ini, ya, bahwa anak kita dibatasi, anak kita nanti diatur-atur, padahal ketetapan takdirnya akan Allah segera berikan kepada dia. Satu aja, Umi selalu mengatakan punten. Kalau di antara kita ada ibu-ibu yang gelisah, ya, tentang anaknya khawatir berubah, nanti dibawa sama suaminya, enggak ini kepada kita, itu adalah kegelisahan yang harus diistighfari, ya. Istighfarlah bahwa kita lemah sehingga kita khawatir begitu. Tapi yang kedua, kalau memang khawatir itu adalah sesuatu berangkat dari yang wajar, kan anak kita satu-satunya, misalkan anak kita yang ini satu aja. Jadikan kekhawatiran kita jadi doa. Jadi doa, ya. Apa yang menjadi kita khawatirkan, Allah minta untuk tidak menjadikannya terjadi. Dan apa yang kita harapkan, Allah menetapkannya untuk menjadi ketetapan berikutnya buat kita. Kita punya doa, ibu-ibu semua. Kita punya doa terbaik. Maka jadilah ibu yang solehah. Dengan ibu yang solehah kita akan positif terus ke anak kita. Kita terus akan memberikan energi-energi positif kepada anak kita. Sehingga dengan itulah anak kita dihantarkan untuk kehidupan berikutnya dengan bekal kesolehan kita sebagai ibunya. Itu saja Teh. Walau alam bisawab. Ya, barangkali ini ada satu lagi Umi. Terakhir Umi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mangga Teh. Ini satu lagi dari Teh Amelia. Ini berita bahagia nih kayaknya Umi. Katanya dalam waktu dekat ini beliau akan menikah. Di awal pernikahan bagaimana cara kami saling menyesuaikan mengingat setiap pasangan memiliki latar belakang yang berbeda, katanya seperti itu. Subhanallah. Barakallah ya Teh Amelia, ya, memasuki dunia pernikahan adalah memasuki dunia perjuangan, ya. Pernikahan adalah kesenangan yang diperjuangkan, ya. Karena yang namanya bahagia, senang itu bukan dijemput langsung dinikmati, tapi bagaimana ya kebahagiaan itu berupa bahan baku yang harus diolah menjadi bahagia, ya. Menjadi cocok, beradaptasi adalah sesuatu menjadi bagian perjuangan menjadi belahan jiwa. Kita menikah dengan orang yang semuanya berbeda dengan kita, betul tidak, ya? Kita menikah, dia laki-laki, kita perempuan juga udah berbeda, ya. Berbeda kecenderungan, berbeda persepsi, berbeda pola pikir, berbeda cara segala ini, kan begitu ya. Apalagi dia berbeda dari keluarga yang berbeda. Maka perjuangan kita adalah menjadikan dua yang berbeda ini sebagai sesuatu yang indah. Ya, Umi mengutip kata Dr. Aisyah Dahlan bagus tuh, ya. Ternyata rata-rata pasangan terbaik itu ternyata terbalik dari kita. Umi sepakat dengan itu, ya. Terkadang pasangan terbaik itu terbalik dari kita karena kita pasel. Maka untuk menjadi cocok, untuk beradaptasi itu perlu seni. Tapi satu aja, kita kalau mau menikah, dan ini buat anak-anak kita, jangan fokus kepada sebuah permasalahannya, gitu kan. Tapi fokuslah satu aja, niat baik kita karena Allah, cara baik kita menjalankan semua ibadah Allah. Bismillah kita akan menjadi istri yang solehah, Allah akan bantu mencocokkan keadaan-keadaan. Karena maaf Umi sekarang pernikahan 29 tahun ya. Kita sekarang bisa pada tingkat memahami begini tuh kenapa? Ya karena Allah menolong kita gitu. Kalau Allah nggak menolong kita mah kita nggak akan paham terus ya. Betul tidak? Tapi satu aja, tugas kita hanya belajar, belajar dan belajar. Nah, mencoba dan mencoba terus. Bismillah Teh ya. Segala sesuatu yang berbeda itu akan Allah jadikan indah manakala kita siap mengambil keindahan dari perbedaan itu, bukan konflik ya, bukan masalah seperti itu. Walau alam bisawab. Mungkin nanti ya ketemu sama Umi langsung ya ngobrol ya khusus ya. Umi kebetulan lagi mengasah materi kelas pranikah nih ya. Teman-teman yang mau menikahkan anaknya boleh kita daftar kelas pranikah ya. Karena ternyata luar biasa ya anak-anak sekarang rata-rata memang kurang menyiapkan diri untuk memasuki pernikahan. Minimal dengan ilmu yang kita ajarkan intensif menjelang pernikahan, kekurangan-kekurangan, kekosongan-kekosongannya diisilah di titik-titik terakhir gitu. Sehingga anak kita menjadi gambaran, ada gambaran pernikahan tuh gimana. Ya, oh iya seperti ini pernikahan itu. Sehingga ada gambaran, ada pijakan, ada basic mereka menjalankan pernikahannya dengan lebih baik daripada rencana mereka sebelumnya. Karena punten teman-teman, ini jadi tambahan. Hari ini ada tren
hari ini ada tren bahwa pernikahan itu adalah seperti sebuah ajang gitu ya, sebuah seremoni yang benar-benar gebiar, yang benar-benar happening gitu kan. Tetapi mohon maaf, hanya sebatas selebrasi, hanya sebatas peresmiannya saja. Tapi bagaimana happy itu ya, bahagia itu tidak digali setelah hari pernikahannya. Ya, Umi banyak menyaksikan, ya saya bilang gitu. Hari ini pernikahan itu kebanyakan kepada, mohon maaf, selebrasi, seremoninya gitu. Tapi substansinya tidak diangkat, tidak digali. Ini yang perlu ini. Maka kita hari ini kalau anak kita mau memasuki dunia mau pernikahan usia 19 tahun sudah mulai ditengkel sama kita, ditengkep sama kita ya, sudah mulai ditemenin terus sama kita. Karena apa? Maaf, anak yang banyak bersama ibunya maka dia adalah sedang bersama sekolahnya. Nah, anak yang bersama ibunya berarti dia sedang bersama kitabnya, katanya itu gitu ya. Anak yang bersama ibunya adalah dia sedang berada dalam pelatihan real kehidupannya. Maka jadilah kita ibu yang berpengetahuan, jadilah kita ibu yang menyadari bahwa anak kita kasihan kalau nggak dibekali sama kita, dia akan memasuki pernikahannya tersandung-sandung ya, pernikahannya mungkin akan terasa berat, dan itu khawatir, kalau Umi berpikir khawatir menjadi bagian hisab kita yang berat di yaumil akhir karena kita lalai mempersiapkan anak kita untuk menjadi istri atau suami yang solehah. Sementara untuk mempersiapkan dia untuk bisa mencari rizki, bisa kita mengeluarkan biaya besar dengan kuliahnya, sekolahnya sampai 25 tahun dari TK ya. Tapi untuk menjadi istri suami yang sukses, kadang-kadang kita tidak lalai ya, kita lalai, tidak fokus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini kesadaran teman-teman, karena begitu banyaknya angka perceraian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngeri. Hari ini pernikahan seperti hanya selebrasi, perceraian menjadi sesuatu yang tidak, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang menyedihkan ya. Perceraian jadi sekarang maaf, anak-anak menikah itu seperti beli baju gitu, beli baju. Mereka pilih-pilih sendiri dengan asiknya gitu. Tapi mereka menentukan pilihan tidak sekadar kepada sesuatu yang substansi. Ya, ternyata pada saat dicoba nggak cukup bajunya, nggak cukup. Kenapa tuh kamu pilih ini? Kelihatan kecil enggak. Kenapa tuh? Kan aku suka warnanya. Dia hanya memilih warna untuk satu baju, tidak memikirkan ukurannya. Nah, dia hanya memilih kancingnya bagus, tapi tidak melihat, mohon maaf, jenis kainnya. Hari ini pernikahan seperti itu anak-anak. Suka ya saya terusin, nggak suka ya saya udahan. Kayak enak aja gitu, nggak jadi ah. Ya, innalillahi, inilah sebuah PR besar, dan ini adalah bagian fitnah akhir zaman. Maka harus segera kompak dengan pasangan kita ya, harus kompak dengan ayahnya anak-anak kita ya, harus dibuka framing nih babak kedua nih ya. Makanya Umi dulu selalu bilang, usia pernikahan kita 15 tahun selesai antara aku dan kamu ya. Nggak ada lagi ego di antara kita, karena kita memerlukan energi fokus mempersiapkan anak-anak kita. Nah, gitu. Maka teman-teman yang fokus kepada pernikahannya, itu pernikahan itu akan asik gitu, akan asik diperhatikan, akan asik dijalani, dan kita akan menyadari tahapan demi tahapan, step by stepnya. Kita udah sampai step ini loh, anak kita menikah loh. Kita sudah step ini loh, kita menjadi kakek, jadi nenek loh. Allahu Akbar. Kita udah step ini nih, anak kita sudah mau nambah lagi cucu kita. Allah. Asik, karena apa? Kita menikmati semua peran kita di dalam pernikahan ya. Gitu aja teman-teman semua. Yuk, udahan ya, cukup. Umi capek ternyata, dan Umi harus break dulu karena nanti Umi akan ada kajian lagi pada asar. Tapi intinya satu, hari ini kita mendapat pelajaran besar dari wafat yang indah saudara kita Teh Fitri. Mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat kita. Bismillah, kita nyusul insya Allah ya, nyusul untuk husnul khotimahnya, nyusul dengan Qur'annya, nyusul dengan kekuatan-kekuatan teman-teman semua ya. Dan kita hari ini menjadikan bahwa pernikahan kita adalah ibadah besar kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah next kita tema kita 2 minggu yang akan datang, di minggu kedua ya, insya Allah ya, saat wanita membuka pintu surga dan nerakanya. Nah, ini akan nyambung dengan materi kita. Mudah-mudahan kita adalah wanita-wanita yang dirindukan surga, karena kita sudah merindukannya sekarang, dan kita menjerit memintakannya kepada Allah, dan kita sedang menapaki jalan menujunya. Amin ya. Dan mudah-mudahan kita adalah menjadi wanita yang menutup pintu neraka,
karena kita selalu meminta dilindungi oleh Allah dan menjauhi langkah-langkah kita dari pintu-pintu itu. Walau alam bisawab, yuk kita izin kita berdoa bersama ya. Mudah-mudahan doa ini menjadi bagian kebahagiaan yang Allah akan berikan kepada kita di siang hari ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna anta khairur rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Jalalil wal Ikram, birahmatika astagis, birahmatika astagis. Duhai Allah, Engkau Maha Tahu, kami yang berkumpul ini adalah hamba-hambamu, para wanita yang Kau hidupkan dengan sempurna nikmat-Mu ya Allah. Kami adalah wanita yang Kau bahagiakan dengan kesempurnaan lahir batin kami. Kami wanita yang Kau bahagiakan dengan kesempurnaan nikmat-Mu tercurah untuk kami. Jadikan kami hamba-hamba wanita-wanita yang bersyukur dengan sekuat tenaga, menjadikan kami hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul di majelis ini, ya Rabb, bertahun-tahun kami bersama. Tidak ada lain kami bersama karena kami ingin lebih mengenal-Mu, ya Allah. Tidak ada lain kami bersama kajian demi kajian karena kami ingin mengerti makna mencintai-Mu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada lain kami bersama di majelis ini karena kami ingin mengetahui hukum-hukum-Mu, ya Allah. Dan kami ingin mendapatkan ridho-Mu, ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim, inilah kami kembali berkumpul di majelis ini. Ya Rabb, catat ya Allah, dengan ridho-Mu catatlah ini menjadi amal soleh kami ya Rabb di siang hari ini. Catat ya Rabb, dengan amal kami yang soleh ini ya Allah, dengan ridho-Mu berikan kepada kami pahala yang berlimpah ya Allah. Dan jadikan Robi setiap pahala yang Kau limpahkan kepada kami menjadi pahala jariah buat ayah ibu kami. Ya Robi, kami tidak bisa selalu membahagiakannya. Kami tidak bisa selalu memuliakan ayah ibu kami. Kami sangat terbatas untuk selalu berbakti kepadanya. Tapi jadikan doa-doa kami setiap saat dan amal kami setiap saat, pahalanya Engkau alirkan kepada mereka menjadi bukti bahwa kami adalah anak yang berbakti untuk mereka, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami memohon cinta-Mu, ya Rabb. Irhamna, ya Allah, irhamna, ya Rabb. Dengan rahmat-Mu, Rabbi, dengan rahmat-Mu, kami memohon rahmat-Mu. Ridhoi ilmu di siang hari ini menjadi hidayah untuk kami, untuk mengokohkan rumah tangga kami, untuk menjadikan pernikahan kami surga terbesar yang Kau berikan kepada kami, untuk menjadikan pernikahan kami kendaraan terbaik kami meraih cinta-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu, Rabbi, kami mohon ampuni semua dosa kami, ya Allah. Ampuni semua dosa kami, Rabbi, dosa seumur hidup kami. Bila kami selalu mengharap surga-Mu, tapi kami selalu mengulangi kesalahan-kesalahan kami. Bila kami selalu takut pada neraka-Mu, tapi kami menambah dosa-dosa kami. Inilah kami, Rabbi, kami mohon dengan rahmat-Mu, ampuni semua dosa-dosa kami. Hapus kesalahan kami, Rabbi. Maafkan hilaf kami, ya Allah. Dan tutup aib-aib kami, ya Rabb. Dan kami mohon dengan rahmat-Mu, ya Rabb, perbaiki segala keburukan, kesalahan, dan kekurangan-kekurangan kami. Ya Allah, jangan biarkan kami tetap dalam kesalahan. Beri kami rahmat-Mu dengan hidayah-Mu yang luas. Tetapkan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu bertobat dalam setiap dosa. Dan menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau hijrahkan dari segala keadaan yang salah. Rabbana, kami memohon rahmat-Mu ya Rabb. Dengan rahmat-Mu ya Allah, tolonglah semua urusan-urusan kami. Engkau Maha tahu betul banyak begitu urusan kami. Tapi kami tahu bagi-Mu mudah menolong kami dengan rahmat-Mu. Rahmati kami ya Rabb. Dengan rahmat-Mu tuntun bimbing kami ya Rabb. Dengan rahmat-Mu ya Rabb, lindungi kami dari segala keburukan-keburukan ya Allah. Dan dengan rahmat-Mu ya Allah, lindungi kami dari api neraka-Mu ya Allah. Lindungi kami dari godaan setan yang terkutuk ya Allah. Dan lindungi kami dari segala fitnah akhir zaman yang sudah mulai mendera kami ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon irhamna ya Rabb, rahmati kami dengan rahmat-Mu ya Rabb, dengan rahmat-Mu ya Rabb. Bahagiakan kami ya Rabb, bahagiakan kami dengan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Bahagiakan kami bersama berjuang belahan jiwa menuju ridho-Mu ya Allah. Jadikan hari-hari kami, ya Allah, hari-hari mengurai cinta kami, menjalin cinta kami karena-Mu. Jadikan hari-hari Lagi kami, ya, ya Allah, mudah-mudahan. berjuang meraih ridho-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Rabb, bahagiakan kami dengan anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Bahagiakan kami, ya Rabb, dengan rumah tangga yang Kau berkahi, dengan rizki yang barokah, mengalir deras dari sisi-Mu, ya Allah. Ya Rabb, dengan rahmat-Mu, ya Allah, dengan rahmat-Mu, beri kami rizki anak soleh yang berbakti kepada kami. Dengan rahmat-Mu, beri kami rizki ilmu yang luas, yang mudah sampai kepada kami. Dengan rahmat-Mu, beri kami rizki, ya Allah, hidup yang barokah detik-detik kami dalam kebaikan. Dan ya Allah, dengan rahmat-Mu, beri kami rizki wafat husnul khotimah, ya Allah. Beri kami rizki wafat husnul khotimah, ya Allah. Dengan kalimat terakhir kami memanggil muridul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, Rabbi, bahagiakan kami dengan alam kubur yang menjadi taman-taman surga untuk kami. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, kami bermohon, bangkitkan kami dengan mulia, dengan ringannya dan mudahnya hisab-Mu untuk kami. Dan ya Allah, Rabbi, kami mohon dengan rahmat-Mu, ya Allah, bahagiakan kami dengan surga-Mu, ya Allah. Dengan rahmat-Mu, ya Rabb, bahagiakan kami dengan pertemuan yang indah menatap wajah-Mu, Rabbi. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, bahagiakan kami dengan pertemuan yang indah menatap wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan biarkan kami lemah dengan kondisi zaman yang sekarang ini. Tapi tetapkanlah hati kami terpaut bahwa ini semua ibadah-Mu, ibadah kami kepadamu, bahwa ini semua untukmu, bahwa apapun yang kami lakukan di dunia ini, semua jalan tangga kami menuju ridho-Mu, agar kami pantas Kau ridhoi dengan Kau bahagiakan dengan surga-Mu. Rabbana taqabbal doa, ya Allah, dengan rahmat-Mu kuatkan kelemahan-kelemahan kami. Dengan rahmat-Mu ajarkan segala kebodohan-kebodohan kami, ya Rabb. Dengan rahmat-Mu mampukan kami untuk menjalankan peran sebaik-baik peran yang Kau berikan kepada kami. Dan ya Allah, di ujung pengajian ini kami mohon dengan rahmat-Mu, ya Rabb. Tetapkan kami menjadi istri yang solehah itu, ya Rabb. Dengan rahmat-Mu, tetapkan kami menjadi ibu yang salehah dari anak-anak. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, tetapkan kami menjadi wanita yang berbahagia. Dengan menerima semua apa yang Kau amanatkan kepada kami. Rabbana taqabbal doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah. Siang ini kami memohon dengan rahmat-Mu, kabulkan semua doa dan hajat kami, ya Rabb. Dan dengan rahmat-Mu, ya Allah, sampaikan kami kepada harapan, cita-cita, dan impian kami, ya Allah. Dan ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Rabb, berikan jalan keluar bagi segala persoalan kami. Berikan solusi bagi segala masalah-masalah kami. Dan dengan rahmat-Mu, ya Allah, dengan rahmat-Mu, bahagiakan kami dengan Kau ridhoi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu semua yang telah hadir. Umi. Dan kebersamaan kita menjadi kebersamaan yang indah di mata Allah. Mudah-mudahan kita adalah wanita-wanita yang ditolong oleh Allah, diselamatkan dari sekecil apapun kita menjadi fitnah dari akhir zaman ini. Maaf lahir batin kalau banyak kata dan sikap Umi yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tetapi mudah-mudahan semuanya menjadi kebaikan. Terima kasih semua. Umi tidak bisa mengucapkan satu-satu. Di sini ada Teh Yosi, ada Teh Anet, ada semua di sini. Ya, alhamdulillah ada teman Umi di Belitung nih, Teh Eti, alhamdulillah bisa hadir.
Ada adik Umi di sini, alhamdulillah 42 orang hadir di sini. Mudah-mudahan ke-42 orang ini Allah tetapkan hari ini menjadi bidadari yang dirindukan surga untuk memasukinya. Amin. Dan kita adalah wanita-wanita soleha yang dijaga oleh Allah, menapaki jalannya dengan baik dan benar, dan dilindungi dari segala fitnah-fitnahnya. Terima kasih semuanya. Maaf lahir batin dari segala kesalahan. Terima kasih. Maaf lahir batin. Umi mencintai semua karena Allah. Umi mencintai semua karena Allah. Ini perjuangan kita. Mudah-mudahan kita bisa menyusul ya Teh Fitri yang ke grup kita ini yang pulang sudah husnul khotimah. Mudah-mudahan kita bisa menyusulnya dengan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi pamit semuanya. Bangga Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin Umi. Ibu. Kita doakan Umi senantiasa Allah lindungi dan semoga Umi beserta keluarga sehat terus ya. Semoga dengan kesehatannya Umi terus bisa menguatkan kita semua nih di setiap kajian-kajiannya. Saya Amin. pengurus Amin. TC8 mengucapkan terima kasih kepada semua jamaah yang sudah hadir, yang dari TC8 maupun yang di luar TC8. Mudah-mudahan kita setiap kajiannya terus saling mengingatkan, saling menguatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Sebelum ditutup, saya mau menginfokan nih di grup WA TC8 itu setiap Senin, Rabu, Sabtu kita mengadakan hari niaga. Jadi untuk teman-teman di sini yang punya produk atau punya jualan gitu ya, bisa bergabung di grup WA TC8. Nanti yang mau bergabung bisa menghubungi saya di nomor yang sudah ada di flyer. Di sana kita bisa saling menguatkan dengan membeli dari teman gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ini perekonomian kita bisa saling terkuatkan. Begitu saja. Maaf lahir batin, semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Teh.